Sejarah kurikulum berasal dari kata Latin "cure" yang berarti lari atau lintasan lari. Secara etimologis merujuk pada jalur atau rangkaian kegiatan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kurikulum adalah napas dari sistem pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi materi pembelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi, serta terus mengalami transformasi untuk relevan yang perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Saat itu istilah kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum belum populer digunakan. Kurikulum rencana pembelajaran lebih menekankan pada pembentukan karakter seperti pendidikan watak, kesadaran bernegara bermasyarakat. Kurikulum ini juga menekankan sempat nasionalisme dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Kurikulum 1952 adalah pembaruan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mulai melakukan perincian pada setiap pelajaran dengan satu orang guru atau pengajar untuk setiap mata pelajaran. Selain itu, kurikulum rencana pembelajaran terurai mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional setelah sebelumnya banyak menggunakan sistem berkas pendidikan kolonial. Kurikulum 1964 adalah penyempurnaan dari dua kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini dibuat oleh pemerintah atas dasar keinginan supaya rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Kurikulum ini memperkenalkan program Pancawandana yang melakukan pada pengetahuan dan kegiatan yang bersifat fungsional dan praktis. Mata pelajaran dalam kurikulum ini dibagi menjadi 5 bidang, diantaranya adalah moral, kecerdasan emosional, dan artistik, kepentingan, keterampilan, dan jasmania. Kurikulum 1968. Perubahan kurikulum pada 1968 terjadi seiring pergantian sistem pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kurikulum ini ditunjukkan pada upaya yang membentuk manusia Pancasila seperti yang kuat, sehat, cerdas, terampil, bermoral, budi pekerti, dan bermain. Kurikulum ini mengubah program Pancawandana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecekapan khusus dengan 9 mata pelajaran pokok. Mata pelajaran ini lebih bersifat teoritis dan sedikit praktik. Kurikulum 1975 diciptakan seiring dengan munculnya konsep manajemen by objektif yang saat itu sedang populer di Indonesia. Kurikulum ini ditunjukkan agar pendidikan dapat lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini mulai merinci pada mata pelajaran dengan adanya prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, atau yang juga dikenal dengan satuan pelajaran. Sistem ini merinci setiap pembelajaran, yaitu tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pembelajaran, alas pembelajaran, kegiatan belajar, dan evaluasi. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setelah kurikulum 1975 banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya perincian pada setiap pembelajaran. Kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan ini untuk menciptakan model pembelajaran yang disebut cara belajar siswa aktif. Model ini menekankan siswa untuk lebih aktif dalam mengamati, melaporkan, mendiskusikan, hingga kelompok. Kurikulum 1994. Meskipun kurikulum sebelumnya dinilai berhasil, tetapi banyak sekolah yang dinilai belum mampu menerapkan model CBSA. Akibatnya alih-alih membuat kelas menjadi gaduh dan tidak tentram. Kurikulum 1994 diciptakan sebagai hasil perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Salah satu pembela antara kurikulum ini adalah munculnya muatan lokal yang menekankan pada pengajaran bahasa, kesenian, dan kebudayaan dari setiap badan. Kurikulum 2004 adalah pergantian Orde Baru ke Reformasi turut menciptakan kurikulum baru, yakni kurikulum 2004. Kurikulum ini seiring disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi dengan 3 unsur pokok yang meliputi pembinaan kompetensi. Kurikulum 2006 dikenal juga kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum ini melahirkan standar dan melalui pengaturan pemerintah. Kurikulum 2013 adalah hasil pengembangan dari kurikulum berbasis komputer yang sempat diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum ini ditunjukkan untuk mengembangkan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tema dan kurikulum merdeka adalah hasil dari evaluasi kurikulum 2013 yang dinilai terlalu ambisius dan berorientasi pada standar tinggi.
tidak mencakup memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan, sebagaimana dikutip dari buku Kurikulum Merdeka yang ditulis dengan Din Wahyudin dan kawan-kawan pada 2024. Beberapa alasan mengapa kurikulum 2017 dinilai kurang efisien. Di antara pertama, beban materi pembelajaran yang dinilai terlalu banyak dan memberatkan siswa. Kedua,